siap jaga ketuhanan Yang Maha Esa, siap jaga negara Republik Indonesia. Takbir. Seorang petani bekerja keras meningkatkan produksi adalah upaya bela negara untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Seorang guru berjuang mendidik anak-anak di kawasan perbatasan adalah wujud nyata bela negara. Indonesia adalah negara tauhid, negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sesuai apa yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945 pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi kalau kalian ingin menyingkirkan ajaran agama, ingin menyingkirkan aturan agama, ingin menyingkirkan ajaran Islam dari pengelolaan negara, berarti kalian ingin mengangkangi konstitusi, ingin menghancurkan negara ini, dan ingin menghancurkan dasar negara. Betul? Maka itu saya mau tanya, siap jaga ketuhanan Yang Maha Esa, siap jaga negara Republik Indonesia. Takbir. Jadi saya ingatkan kepada semua ya ikhwan, saya tidak peduli siapapun orangnya saudara, mau presiden, mau menteri, mau para jenderal TNI dan Polri, hati-hati kalian. Kalau kalian ingin menyingkirkan ajaran agama dalam pengelolaan negara Republik Indonesia, berarti kalian ingin melawan agama, kalian menantang agama. Demi Allah, kami tidak akan mundur walaupun selangkah, saudara. Mboten wajib negara niku dalam pandangan Islam negara agama. Wajib enake negara tapi tidak wajib negara Islam loh. Ngoten niku. Dados mila NU utawa ulama niku milai rumin panci pendamelane ngrumusaken barang bener senajan gak enak kanggo awak dhewe. Pingine yai-yai niku sing ndamel negara Islam. Tapi akhirnya nggih mboten wajib wong panci cara agamane ngono. Lho, tahun 1935 niku proklamasi mawon dereng tasik kirang sedasa tahun. Mergi proklamasi kemerdekaan niku tanggal 17 Agustus 1945 lho, 10 tahun saderenge. Niku Muktamar Nahdlatul Ulama wonten Banjarmasin. Teng mriku wonten pitakenan. Pertanyaane ngeten, napa wajib, apakah wajib bagi kaum muslimin di Indonesia mempertahankan kawasan Hindia Belanda? Nalika niku kita dijajah kalilandi namine Hindia Belanda. Apa wajib kawasan Hindia Belanda dipertahankan padahal ia diperintah oleh orang-orang non muslim loh? Sinten non muslimin niku nggih niku tiang-tiang Belanda. Napa wajib Indonesia dipertahankan maka sing merentah duduk wong Islam tapi wong non muslim? Jawabe ulama wong jujur nggih, jawabe ulama niku ulil haqqa walau kana murran. Ngomongnya sing bener senajan pahit lho. Napa mulai wajib? Kene gak seneng karo londo, tapi wong pancen hukume ngono, wajib. Lah kenapa wajib? Karena di sini dulu ada kerajaan Islam. Niki terose Buhyatul Mustarsyidin, setunggal kitab sing didamel para ulama. Kejawi niku kaum muslimin di Indonesia bebas menjalankan ajaran agama mereka. Ngantos sakniki mbesanes pemerintah nggih kaum muslimin ki ambak. Kula nyuwun prisa panjenengan sedaya. Panjenengan sedaya niku nek Jumat enten undang-undange ta mboten? Mboten enten undang-undange, tapi nek Jumat dong bedal dhewe. Lho, sembarang ditinggal budal Jumat. Mergi ngoten terus syariat, mboten negara. Ucapan agama tidak boleh ngatur negara itu ucapan nggak punya akhlak. Nggak punya akhlak, betul? Betul? Pemimpin ngebohong melulu, punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Nggak punya akhlak. Nggak punya. Pemimpin ingkar janji melulu, punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Punya akhlak gak?
Habaib ulama dikriminalisasi hanya karena tidak sejalan dengan penguasa. Punya akhlak gak? Kriminalisasi ulama punya akhlak gak? Ayo jawab yang kompak, punya akhlak gak? Dari awal saya sudah mengatakan, tidak ada kriminalisasi ulama, tidak ada. Yang dikriminalisasi adalah mereka-mereka yang memiliki kesalahan, dan itu sudah melalui penyelidikan, mungkin ditingkatkan penyidikan dan seterusnya. Negara itu melindungi segenap bangsa, itu tugas negara itu. Ya. Jadi pertanyaannya siapa yang dikriminalisasi? Yang salah, itu. Terus yang salah siapa? Dia nggak ngerti. Apakah dia ulama? Apakah dia ini? Apakah dia ini? Tapi jangan terus bahasanya kriminalisasi ulama, bukan. Kriminalisasi yang salah. Nah, kadang-kadang untuk membangun sebuah emosi, istilah-istilah itu dikedepankan. Jadi saya ingin katakan kepada masyarakat Indonesia bahwa negara melindungi segenap bangsa dan warga negaranya. Nggak ada itu negara semena-mena, nggak ada seperti itu. Tetapi negara juga harus menegakkan aturan-aturan melalui law enforcement. Kalau enggak nanti ya kaju balo kan begitu. Nah, siapa yang kena law enforcement itu ya mereka-mereka yang salah. Jadi terus jangan dibalik, negara atau pemerintah mengkriminalisasi ulama. Siap jaga ketuhanan Yang Maha Esa, siap jaga negara Republik Indonesia. Takbir. Bela negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional warga negara Indonesia. Semua anak bangsa harus tergerak dan bergerak untuk bela negara sesuai dengan ladang pengabdian masing-masing. Panggilan untuk bela negara bisa dilakukan oleh seorang petani, guru, prajurit TNI, seorang dokter bidan, tenaga kesehatan, buruh, profesional, pegawai negeri sipil, pedagang, ataupun profesi-profesi lainnya. Bela negara bisa dilakukan melalui pengabdian profesi di berbagai bidang kehidupan masing-masing. Seorang petani bekerja keras meningkatkan produksi adalah upaya bela negara untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Seorang guru berjuang mendidik anak-anak di kawasan perbatasan adalah wujud nyata bela negara, mencerdaskan kehidupan bangsa. Para prajurit TNI menjaga pulau-pulau terdepan dan terluar, melakukan tugasnya karena semangat bela negara, mempertahankan kedaulatan wilayah negara kita. Para dokter, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya memenuhi panggilan bela negara dengan penuh semangat memberi pelayanan kesehatan sampai ke wilayah-wilayah terpencil. Begitu pula dengan perang terhadap kejahatan narkotika. Ini semua adalah tindakan nyata untuk menyelamatkan generasi muda, penerus bangsa dan membela tanah air. Apa yang dilakukan oleh para petani, guru, prajurit TNI, dokter, bidan, tenaga kesehatan, dan profesi lainnya adalah wujud nyata kecintaan kepada tanah air. Oleh karena itu, tugas kita semua adalah memastikan agar api semangat mereka terus-menerus menyala dan bisa diwariskan kepada generasi yang akan datang. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun secara kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Adapun nilai-nilai dasar yang dikembangkan dalam bela negara
agar menjadi landasan sikap dan perilaku warga negara adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Bicaralah revolusi yang cerdas dan bicaralah revolusi berdasarkan ajaran tawarkan perdamaian, tawarkan dialog, tawarkan menyelesaikan persoalan bangsa tanpa pertumpahan darah. Betul? Setuju? Tapi kalau ternyata mereka tidak mau, terus-menerus berbuat zalim, terus-menerus menindas rakyat, terus-menerus merusak bangsa dan negara, terus-menerus mengkriminalisasi ulama, terus-menerus memang ingin menumpahkan darah, maka apa boleh buat, dari revolusi akhlak bisa berubah menjadi jihad fisabilillah, saudara. Takbir, takbir, takbir. Kita kan tidak pernah melarang revolusi akhlak. Bahkan ketika saya mengizinkan Habib Rizik pulang, itu mengumumkan Habib Rizik silakan pulang kan karena ada revolusi akhlak. Itu beliau mau pulang karena katanya revolusi akhlak. Revolusi akhlak itu pasti tujuannya baik dan hasilnya baik. Gitu. Oleh sebab itu siapa aja mau melakukan revolusi akhlak silahkan, tetapi ada jalur-jalur yang harus dipenuhi. Ya, tidak bisa jalan sendiri dengan pengancaman, pelanggaran hukum dan sebagainya. Itu soal lain lagi kan gitu. Sebuah ormas itu tidak boleh beroperasi tanpa memenuhi syarat menyatakan setia kepada ideologi Pancasila dan sebagainya. Nah di situ misalnya di ADART-nya itu tidak tercantum istilah itu, yang ada istilah mendirikan khilafah an-nubuwah gitu. Nah kita katakan ini jangan dong. Kalau mau dakwah ini kan sudah sistem politik, sudah ideologi. Tolong ADART-nya ini yang pasal ini diperbaiki dulu gitu. Nah, lalu datang pengurusnya ke Menteri Agama, membuat surat pernyataan bahwa kami menyatakan setia sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 45 dan sebagainya. Itu dalam bentuk surat pernyataan pengurus. Nah kita pemerintah itu tidak bisa dong surat pernyataan. Pengurus itu kan bisa berganti setiap saat. Nanti kalau pengurus berikutnya menyatakan tidak terikat dengan pernyataan itu. Oleh sebab itu kita minta, kenapa sih bawa ke notaris satu pasal aja ADART-nya ini disesuaikan dengan undang-undang keormasan. Nah sampai saat ini belum ada perbaikannya. Gitu. Kita menganggap tidak ada ormas itu. Oleh sebab itu saya katakan tadi, saya diundang oleh ormas yang tidak ada badan hukumnya. Siapa yang bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu? Gitu. Iya kan? Siapa? Atas nama pengurusnya berdasar apa? Gitu. Nah, kalau terjadi sesuatu, kita menganggap itu tidak ada. Kita menunggu coba mana syarat-syaratnya dong, diajukan dulu. Gitu.